Tanda tangani ini. Tuan Ogawa menyodorkan sebuah berkas ke Naomi yang duduk di seberang meja. Apa ini? Setelah menatap sekilas berkas di depan mata, perhatian Naomi beralih ke Tuan Ogawa. Tatapan penuh harap bercampur kebingungan yang berarti. Baca saja, bukankah di situ tertulis jelas? Naomi menyambar kasar berkas di meja, membuka lalu membacanya. Perlahan dia membawa semua aturan yang tertulis di sana. Terutama dilarang jatuh cinta pada Ryu Ogawa, maka kesempatan untuk mendapatkan kembali perusahaan ayahmu semakin besar. Tawa Naomi menggelegar setelah membaca aturan tersebut, namun dia hanya mendapat lirikan tajam dari Tuan Ogawa. Ada yang lucu? Tanyanya. Haha, geham? Tuan Ogawa yang terhormat, sebelum membuat perjanjian ini apa sebelumnya kau sudah berpikir dulu? Maksudmu? Kau melarangku jatuh cinta pada putramu? Omong kosong, aku tidak mungkin jatuh cinta padanya. Kau harus ingat, misiku datang kemari karena ingin mengambil alih perusahaan keluargaku, bukan untuk mengejar putramu. Ogawa terdiam. Cih, lagi pula siapa yang akan jatuh cinta pada lelaki gendut itu? Setelah belasan tahun tidak bertemu mungkin aku masih mual jika melihat wajahnya. Ryu Ogawa, hahaha, si gendut bab. Itu pasti sekarang semakin menggelikan penampilannya. Gumam Naomi dalam hati. Aku pegang ucapanmu. Jika sampai aku mendengar kau memiliki hubungan dengan putraku, maka kesempatanmu untuk mendapatkan kembali perusahaanmu akan hilang, camkan itu. Ogawa beranjak berdiri, mengambil berkas yang baru saja ditandatangani oleh Naomi. Menyebalkan, lagi pula siapa juga yang akan jatuh cinta pada putramu si gendut jelek itu? Naomi terus menggerutu sepanjang jalan. Nyaris saja sebuah mobil menyerempet dirinya. Hei BRT gangsak. Lihat-lihat kalau menyetir. Bodoh. Seru Naomi. Mobil hitam itu berhenti di depan sana. Seorang lelaki mengenakan setelan jas hitam keluar dari mobil. Nona, Anda baik-baik saja. Ucapnya, sopan. Kau tidak bisa menyetir ya? Kau tidak lihat aku berjalan di sini? Maaf, Nona. Tapi Anda berjalan melewati batas. Lelaki itu menjelaskan jika Naomi berjalan melewati jalurnya. Pipinya langsung merona setelah tahu dirinya bersalah. Bodoh, benar-benar memalukan. Gumamnya dalam hati. Kenapa kau lama sekali? Sahut seorang lelaki yang baru saja turun dari mobil. Maaf, Tuan. Saya sedang menjelaskan pada Nona ini jika saya tidak bersalah. Dada Naomi berdebar tak karuan melihat wajah tampan lelaki di depan mata tengah melangkah mendekat. Siapa lelaki ini? Apakah dia bosnya? Kau? Pemilik nama Ryu itu menatap lekat Naomi. Kau yang bersalah tapi marah pada sekretarisku? Aku hanya butuh kompensasi berapa? Ryu mengeluarkan uang dari dompetnya. Apa ini cukup? Naomi terpaku menatap banyaknya lembaran di depan mata. Ambillah. Karena Naomi hanya diam, Ryu menarik tangannya. Meletakkan lembaran uang di atas tangannya. Urusan kita selesai, kan? Naomi masih terdiam. Rasanya kesal hendak melempar uang tersebut tapi dia ingat jika saat ini keuangannya sedang tidak baik-baik saja. Hai, kau, tunggu. Seru Naomi, sayangnya mobil yang ditumpangi Ryu terlanjut melaju pergi. Ini menggelikan, jika bukan karena benar-benar membutuhkan uang, aku tidak mungkin menerima uang ini. Perhatian Naomi beralih ke mobil yang ditumpangi Ryu. Aku akui kau memang tampan, tapi aku berharap kita tidak akan bertemu lagi. Taksi yang ditumpangi yang Naomi berhenti tepat di halaman lobi gedung perusahaan milik ayahnya yang kini telah diambil alih oleh grup Ogawa. Tuhan, berpihaklah padaku kali ini. Aku harus bisa mengambil kembali perusahaan ayahku. Naomi! Seru seorang perempuan. Naomi menoleh ke arah sumber suara itu berasal. Siapa? Hei, kau benar Naomi kan? Ini aku, Akana.
Astaga, ya ampun, Akane, ini benar dirimu. Naomi tidak menyangka akan bertemu dengan Akane, teman semasa sekolah di tempat itu. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku bekerja di sini, aku baru dipindahkan dari kantor pusat. Lalu, kau sendiri? Tunggu, kenapa penampilanmu jati seperti ini? Kau, ceritanya panjang, aku akan menceritakan nanti padamu. Lalu, kau bilang bekerja di sini. Jati mulai sekarang kita akan bekerja di tempat yang sama. Apa aku tidak salah dengar? Kau akan bekerja di sini. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ya, Naomi adalah putri dari Tuan Fukuda. Pemilik dari banyaknya perusahaan yang kini telah bangkrut karena perusahaannya telah direbut oleh Tuan Ogawa. Perempuan yang dulu selalu hidup bergelimpangan harta kini harus hidup serba berkecukupan. Apa yang terjadi padamu? Akane masih sangat penasaran. Yang terjadi padaku saat ini, aku butuh tempat tinggal untuk sementara. Aku juga akan bekerja di sini mulai hari ini. Hah, benarkah? Ini akan menyenangkan. Kita bisa bersama-sama lagi. Kau ada di divisi mana? Mereka berbincang sembari melanjutkan jalan. Memasuki lobi dan menuju ke lift. Pemasaran, produksi atau divisi umum. Akane melanjutkan pembicaraan mereka. Mungkin Nobe. Sahut Naomi. Apa? Akane terkejut tidak percaya. Aku bilang mungkin. Kenapa kau terkejut seperti itu? Ucap Naomi santai. Mereka telah memasuki lift menuju lantai atas. Gila, kau dulu seorang putri sekarang harus menjadi OB di perusahaan ini. Kau tidak pernah mengalami kecelakaan yang membuat otakmu geser sebelumnya, kan? Bicaramu sembarangan. Ucap Naomi acuh. Atau jangan-jangan aku sedang bermimpi? Naomi menghadiahi sebuah pukulan di kepala Akane. Oh, sakit tahu. Itu artinya kau tidak sedang bermimpi. Naomi Fukuda, di mana aku pernah mendengar nama ini? Gumam Ryu. Apa ini? Ryu membaca beberapa lembar map di tangan. Ayahku mengirim seorang pegawai baru untuk menjadi UB sekaligus sekretarisku. Apa dia sudah kehilangan akalnya? Ken, sopir pribadi Ryu berdiri menunduk di seberang meja. Maaf, Tuan. Tuan besar tidak menjelaskan apapun, dia hanya memberikan map itu kepada saya. Perhatian Ryu beralih ke Ken. Lalu di mana dia sekarang? Panggil perempuan itu untuk menghadap. Baik, Tuan. Ting. Pintu lift terbuka. Naomi dan Akane melangkah keluar dari lift. Namun langkah mereka terhenti setelah melihat Ken berdiri di depan lift. Apa kau Nona Naomi? Tanyanya setelah melirik sekilas ke Akane. Aku Naomi Fukuda. Dia, bukankah lelaki yang kemarin bertemu di jalan? Jangan-jangan. Bisakah ikut denganku? Presdir ingin bertemu. Silakan ikuti aku. Presdir? Ryu Ogawa, benarkah aku akan bertemu dengannya? Hai, kenapa kau malah melamun? Sahut Akane, menepuk pelan bahunya. Bukankah kau bekerja di perusahaan pusat sebelumnya? Kau pasti pernah melihat Presdir, kan? Tuan Ogawa yang memimpin kantor pusat. Aku baru pindah hari ini. Jadi aku belum melihat siapa presdir perusahaan cabang ini. Akane menjelaskan. Tidak, Ryo. Naomi semakin gugup bahkan sebelum bertemu dengannya. Ryu. Siapa Ryu? Akane kebingungan. Ryu Ogawa, lelaki yang dulu sempat dibully satu sekolah saat kita duduk bangku sekolah. Kau ingat? Serius. Si gendutit. Naomi membungkam mulutnya. Jangan keras-keras. Kau benar, si gendut jelek itu menjadi pimpinan di perusahaan ini. Dari mana kau tahu? Nona, Naomi. Serukan. Presdir sudah menunggu. Baiklah aku segera ke sana. Perhatian Naomi kembali ke Akane. Bagaimana penampilanku jika seperti ini? Ryu pasti tidak akan mengenaliku, kan? Seharusnya iya.
karena kau terlihat seperti gadis desa yang kumuh dan kucel. Sial, kau. Aku pergi dulu menemui Ryu, jam makan siang nanti aku akan menceritakan semuanya padamu. Naomi bergegas lari mengejar ketertinggalan. Silakan, Presdir sudah menunggumu di dalam. Ken membuka pintu dan mempersilakan Naomi masuk. Ceklek. Sial, kenapa aku jatuh berdebar seperti ini? Gumam Naomi. Perhatiannya langsung tertuju sosok lelaki yang berdiri di ujung sana. Menatap pemandangan kota di bawah dari balik kaca yang membentang luas. Tidak, dia bukan Ryu. Lelaki ini terlalu kurus. Naomi terkejut saat melihat Ryu menatap dirinya. Dia? Apa kau Naomi Fukuda? Sahut Ryu membuat lamunan Naomi buyar. Iya, aku Naomi Fukuda. Aku yakin kau masih ingat denganku. Ini pertemuan kedua kita. Lanjut Ryu. Sial, dia pasti ingat dengan kejadian tadi di tepi jalan. Ini memalukan. Ayahku yang mengirimmu untuk bekerja di sini, bukan? Sebagai OB sekaligus sekretaris keduaku, apa kau sanggup? Untuk mendapatkan kembali perusahaan ini, bahkan merangkak di depanmu pun akan aku lakukan. Tapi, siapa lelaki ini? Kenapa kau diam? Sahut Ryu. Aku siap. Aku pasti bisa melakukan pekerjaanku dengan baik. Sebelumnya perkenalkan. Aku yang akan memimpin perusahaan ini. Namaku Ryu Ogawa. Kau bisa memanggilku Presdir Ryu. Apa? Ryu, tidak. Ryu Ogawa. Bukankah dia sangat gendut dan menggelikan? Kenapa bisa berubah setampan ini? Ini tidak mungkin.